Breaking News Kompas TV, hari ini PDI Perjuangan akan menggelar konvers jelang Rakernas kelima PDI Perjuangan di kawasan Ancol, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara maksud kami. Dan kita langsung saja menuju ke arena Rakernas untuk menyimak konferensi pers yang akan digelar oleh DPP PDI Perjuangan. Berikut ini. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih pada seluruh teman-teman pers yang telah hadir di pagi hari ini menjelang pembukaan rapat kerja nasional kelima PDI Perjuangan. Saya didampingi oleh Pak Ahmad Basara, Dr. Ahmad Basara, DPP Pak Salihu, Ketua Organizing Committee. Sebelah kanannya ada Bung Adian Abdul Tupulu, dan kemudian ada juru bicara partai dari anak muda Bung Seno Bagaskoro. Sebelahnya Mbak Baskara itu Pak Dedi Sitorus, Steering Committee, dan kemudian Ibu Seli, Sekretaris Steering Committee. Saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah, sebetulnya Rakernas sudah dimulai dan semuanya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kemarin sudah diterima api abadi yang dibawa pelari maraton dan estafet dari api abadi Merapen Gerobokan. Alhamdulillah kemarin jam 4:30 sore diterima di Kemayoran dan dibawa oleh Sekjen Partai Pak Hasto Kristianto untuk ke acara Rakernas. Dan kemudian api abadi itu diserahkan kepada Pak Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan, dan kemudian disimpan di sini. Ini sebagai satu rangkaian dari Rakernas yang menjadi simbol bahwa semangat perjuangan PDI Perjuangan itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah padam. Semangat untuk tetap menegakkan dan melaksanakan konstitusi, melaksanakan ideologi Pancasila, menjunjung moral dan etika, serta menghormati satu proses di dalam kepemimpinan politik. Kemarin Pak Sekjen sudah menyampaikan kita harus belajar dari olahraga, bahwa di dalam olahraga pun itu ada kompetisi yang sehat. Ada satu proses yang harus dilalui apabila seorang ingin menjadi juara. Oleh karena itu, api perjuangan ini nanti akan diberikan oleh para atlet dan para kader partai kepada Ibu Ketua Umum pada saat acara pembukaan Rakernas. Mengenai isi materi dan sebagainya, Rakernas ini nanti akan membahas persoalan-persoalan yang terkait 3 persoalan pokok. Yang pertama tentang sikap politik dari PDI Perjuangan, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua tentang merumuskan program-program kerakyatan, karena PDI Perjuangan itu sumbernya, akarnya adalah rakyat. Bagaimana partai bisa merumuskan program-program kerakyatan untuk bisa mengangkat harkat dan derajat ya, pada masyarakat, pada rakyat, utamanya tani, nelayan, buruh, pemuda, dan perempuan. Ini akan digodok. Dan ini akan digodok di kelompok 2. Yang dari sikap politik dan posisi PDI Perjuangan akan digodok di kelompok 1. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 ini akan membahas tentang strategi pemenangan pemilu kada 2024.
yang akan dibagi ke dalam 3 subkelompok. Subkelompok pertama akan diikuti oleh DPC DPD yang perolehan suaranya lebih dari 20%. Artinya kelompok 1 itu diikuti oleh ketua sekretaris bendahara partai yang bisa mengajukan calon sendiri. Tetapi kita akan tetap bekerja sama dengan partai politik yang lain. Kemudian sub kelompok 3 itu ada sub kelompok 3 yang kelompok yang B. Sub kedua ini adalah DPC dan DPD partai yang memperoleh kursi antara 10 sampai 20%. Dan yang di bawah 10% masuk sub komisi 3, kelompok 3. Jadi ini rangkaiannya. Nah, kemudian sebelum memasuki sidang-sidang komisi, rapat kerja nasional kelima akan mendengarkan pandangan umum dari semua DPD. Pandangan umum ini terkait situasi, kondisi, konsolidasi, dan evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2024 serta arah kebijakan dan usulan program-program DPD di seluruh Indonesia. PDI Perjuangan sebagai satu partai yang kukuh untuk melaksanakan ideologi Pancasila yang bersumber dari pemikiran dan ajaran Bung Karno tetap menggunakan pola sistem demokrasi terpimpin dengan mendengarkan seluruh laporan pandangan umum dari DPD yang hadir. Dari situlah nanti akan digodok ke dalam komisi-komisi dan subkomisi. Ini gambaran secara umum, dan akhirnya di hari terakhir nanti akan dibacakan rekomendasi baik untuk internal maupun eksternal partai. Semua keputusan-keputusan Rakernas diambil berdasarkan asas musyawarah mufakat. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Bassara untuk bisa lebih dalam lagi untuk membahas tentang isi dan arah kebijakan Rakernas. Saya persilakan Pak Bassara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Mas Jarod Saiful Hidayat, Ketua Steering Komite Rakernas yang saya hormati, Bung Masinton, Ketua Panitia, dan teman-teman, ada Bung Dedi, Bu Seli, Bung Adian, dan Bung Seno. Teman-teman sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas seluruh atensi, perhatian, dan dukungan teman-teman sekalian untuk meliput kegiatan nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang insya Allah dalam 4 jam ke depan, tepatnya pukul 14.00 24 Mei 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri akan secara resmi membuka rangkaian rapat kerja nasional kelima Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang direncanakan akan berakhir pada tanggal 26 Mei yang akan datang. Menurut laporan panitia pelaksana, teman-teman sekalian, rapat kerja nasional kelima ini akan dihadiri oleh 2.160 kader-kader partai yang berasal dari 3 pilar partai, mulai dari tingkat pusat sampai dengan DPC partai. Itulah peserta rapat kerja nasional. Namun dalam pembukaan nanti pukul 14.00 insya Allah akan dihadiri oleh sekitar 4.859 orang. Selain peserta Rakernas juga terdiri dari unsur-unsur undangan partai. Mereka terdiri dari pimpinan partai politik pendukung Ganjar Mahfud, kemudian menteri-menteri dari PDI Perjuangan, menteri-menteri sahabat, para senior partai, tokoh-tokoh nasional, relawan pendukung Ganjar Mahfud, para aktivis civil society,
kemudian pejuang demokrasi dan para cendekiawan. Itulah unsur-unsur undangan eksternal yang insya Allah nanti akan hadir bersama-sama di dalam pembukaan rapat kerja nasional. Melengkapi keterangan Ketua Steering Committee, Mas Jarod Saiful Hidayat, ada 5 agenda yang akan dibahas, dirumuskan dan diputuskan oleh Rakernas ini. Tadi sudah beliau sampaikan bahwa pertama kita akan melakukan evaluasi kinerja partai sejak pelaksanaan Kongres kelima PD Perjuangan tahun 2019 lalu. Memang menurut ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami, salah satu fungsi rapat kerja nasional ini adalah kami mengevaluasi perjalanan program-program partai, kinerja partai, capaian-capaian partai setiap setahun sekali dalam sebuah rapat kerja nasional. Jadi yang pertama adalah kita akan melakukan evaluasi kinerja partai berdasarkan parameter keputusan-keputusan Kongres kelima tahun 2019 yang lalu. Kemudian kita juga akan melakukan konsolidasi organisasi partai dengan mengembalikan siklus Kongres kembali ke tahun 2025. Karena menurut jadwal Kongres seharusnya dilaksanakan pada tahun 2019 ini, tetapi karena agenda-agenda nasional lainnya, termasuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg kemarin yang baru dilaksanakan dan November nanti kita akan melaksanakan Pilkada serentak, maka untuk kebutuhan konsolidasi dan pemantapan organisasi partai mensukseskan agenda-agenda nasional bangsa itu, maka Kongres akan diputuskan dikembalikan dalam siklus 5 tahunan di 2025 yang akan datang. Dan instansi musyawarahnya itu dilakukan pada rapat kerja nasional pada kali ini. Yang ketiga, tadi sudah disinggung Mas Jarod, kita akan melakukan konsolidasi organisasi untuk pemantapan Pilkada serentak tahun 2024. Saya kira tidak perlu saya ulangi lagi. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah Kongres ini akan memutuskan dan memantapkan serta menetapkan Rakernas 5 maksud saya, akan merumuskan, memantapkan dan kemudian memutuskan hal-hal yang menjadi sikap politik resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Baik sikap politik menyangkut kebijakan internal organisasi maupun sikap politik yang menyangkut sikap eksternal organisasi. Di antaranya kita akan bahas prediksi dan proyeksi pemerintahan nasional bangsa Indonesia 5 tahun ke depan, dikaitkan dengan situasi politik global, terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia yang sampai sekarang belum selesai, kemudian Iran dengan Israel, konflik Laut Cina Selatan, kemudian pemanasan global yang akan mempengaruhi peradaban kehidupan umat manusia di setiap muka bumi ini, lalu kemudian krisis moneter dan lain-lain. Kita akan bahas menjadi bagian-bagian pertimbangan kami yang tidak terpisahkan ketika kita akan merumuskan bagaimana sikap politik partai ini kepada situasi nasional dan internasional itu. 5 poin ini teman-teman sekalian nanti akan menjadi stressing, dan saya kira pada bagian kelima perumusan pembahasan dan sikap politik ini akan menjadi perhatian teman-teman semua, karena ini menyangkut bagaimana sikap Partai Demokrasi Indonesia, sikap politik Partai Demokrasi Perjuangan selama 5 tahun ke depan. Saya kira demikian tambahan yang dapat saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Ketua Steering Committee. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Rahmat Basara. Selanjutnya saya silakan Bung Masinton Pasaribu untuk bisa melaporkan dan memberikan penjelasan tentang kesiapan secara teknis pelaksanaan Rakernas kelima mulai hari ini sampai dengan nanti acara penutupan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih yang saya hormatin Pak Ketua SI, Pak Jarod Saiful Hidayat, Pak Ahmad Basara, Ketua DPP PDI Perjuangan, Bung Adian, Bung Seno, Bu Seli, Wasekjen dan juga Sekretaris OSI, dan juga Bung Dedi. Terima kasih atas support dan perhatian dari teman-teman media dan pers sekalian.
Rakernas ini tadi sudah disampaikan oleh DPP Partai dan juga Ketua EC. Pelaksanaannya dari tanggal 24 sampai 26 Mei 2024. Nah, seluruh rangkaian pelaksanaan acara ini, kegiatan ini nanti akan dibuka secara resmi oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada jam 14 hingga jam 17 nanti. Kemudian estafet terus rapat internal. Kemudian di lantai 1, 2, dan 3 nanti ada juga stand dari badan dan sayap partai. Itu menyangkut tentang tema laporan kepada rakyat, dan juga selain badan dan sayap juga ada media pintar PDI Perjuangan yang dikomandoi oleh Mas Nanang. Nah, kemudian ada beberapa stand lainnya dari elemen seluruh kader. Nah, tentu seluruh rangkaian proses kegiatan ini adalah bagian dari agenda konsolidasi kepartaian, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Basara, peserta ini diikuti seluruh elemen kepartaian dari seluruh daerah dan seluruh cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan juga peserta dari DPLN luar negeri dari berbagai negara. Nah, saya rasa itu saja yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini dari OC. Tentunya nanti jika ada teman-teman dari media perlu apa segala macam, nanti bisa diinformasikan kepada OC terkait hal-hal apa mengenai kegiatan teknis lapangan. Nanti juga jam sholat kita sudah siapkan tempat untuk melakukan sholat Jumat dan berikutnya seperti itu. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bung Adian, ada tambahan? Bung Seno? Bung Dedi? Mbak Seli? Baik, ada pertanyaan dari teman-teman media? Ada pertanyaan? Cukup, kita tunggu nanti. Ada? Nggak ketok, Rek. Nggak keren, silakan. Izin Pak, saya Devi dari Metro TV mau bertanya, berarti terkait dengan keputusan sikap politik PDIP ini akan disampaikan pada penutupan Rakernas ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan tidak diundangnya Jokowi dan Gibran ini apakah karena agenda internal partai atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Sama satu lagi, menteri-menteri yang hadir terkonfirmasi dalam Rakernas kelima ini siapa saja Pak? Dah, terima kasih. Ada lagi? Selamat pagi. Saya Putu dari liputan6.com. Ingin menanyakan bahwa ini kan salah satu Rakernas ini kan akan membahas soal Pilkada 2024 yang akan segera dihadapi ke depannya. Apakah ini juga sebenarnya langkah PDIP untuk menjaga para calon kepala daerahnya yang mungkin nanti diambil banyak partai-partai lain, Pak? Jadi akhirnya dibahas di sini. Bagaimana melihat ini? Karena kan banyak kader-kader PDIP ini yang potensial yang kemungkinan mungkin bisa dicuri, seperti ya Pak Presiden salah satunya kan juga dicuri. Istilahnya kalau dicuri, dibajak gitu kan. Ada lagi? Iya, silakan. Tes. Udah. Saya dari Nusa Tenggara
Padahal pun sudah ada apa yang namanya wacana KIM gitu Pak, Koalisi Indonesia Maju untuk melawan PDIP di Pilkada. Terima kasih Pak. Sudah ya 3 ya. Nanti saya akan kasih pengantar selanjutnya Pak Basara ya, ke Pak Dedi atau Pak Adi nanti. Pak Sinton yang lain bisa kasih tambahan. Begini, salah satu agenda pokok di Rakernas itu adalah mengevaluasi atas pelaksanaan kinerja dan program-program kepartean yang sudah ditetapkan sejak Kongres 2019 kepartean. Salah satunya adalah tentang capaian PD Perjuangan untuk bisa memenangkan pemilu 2024 kemarin. Karena target di dalam Kongres ke-5 di Bali itu PD Perjuangan ya, ditargetkan untuk bisa menang pemilu 2024. Syukur alhamdulillah PD Perjuangan menang pemilu 2024 untuk pileknya. Ya, jadi PD Perjuangan itu hat-trick sejak 2014, 2019, 2024. Itu satu. Jadi kita evaluasi. Kemudian juga mengevaluasi kinerja capaian organisasi dan petugas-petugas partai, baik itu di legislatif, eksekutif maupun supra partai, terutama di dalam melaksanakan program-program kerakyatannya untuk bisa membantu masyarakat. Kemudian Rakernas ini juga berdasarkan keterangan pers dari DPP PDI Perjuangan akan ada 2.160 peserta Rakernas yang akan hadir di arena Rakernas di Ancol, Jakarta Utara. Ditambah nanti total sepertinya akan ada juga penambahan dari tamu undangan dengan total yang hadir pada saat Rakernas ada 4.896 orang. Di antaranya adalah sejumlah menteri, lalu juga partai politik pengusung Ganjar Mahfud, ada juga relawan Ganjar Mahfud yang juga turut diundang. Dan yang menarik tadi dari pertanyaan salah satu wartawan yang hadir di konferensi pers adalah pertanyaan ketika Presiden Joko Widodo dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih yang tidak hadir sepertinya di Rakernas dan juga tidak diundang dalam arena Rakernas. Kami akan lebih lanjut menginformasikan jawaban dari DPP PDI Perjuangan ini nanti selengkapnya dalam program Kompas Siang. Breaking News kami tutup. Terima kasih, saya Radi Saputro, sampai jumpa.